Diriwayatkan bahwa Imam Al-Ghazali di waktu senggangnya, ketika menjabat sebagai guru besar di Madrasah Al-Nizamiyah Baghdad, beliau mempelajari ilmu filsafat secara otodidak. Karena kecerdasan, kejeniusan, dan kedalaman ilmu pengetahuannya, beliau pun mampu memahami seluk-beluk tentang filsafat dengan sempurna. Hingga suatu saat, beliau mengalami keraguan atau krisis keyakinan yang disebut dengan skeptis, yang mengakibatkannya sakit dan sulit diobati. Hal ini membuatnya melepas jabatannya sebagai guru besar, dan pergi ke Damaskus untuk melakukan uzlah, yakni mengasingkan diri, riyadah dan mujahadah. Tujuan beliau uzlah adalah untuk merenung, mengkaji, dan menemukan keyakinan yang hakiki tentang kebenaran ilmu pengetahuan. Beberapa tahun dalam perenungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membuka tabir semua rahasia ilmu pengetahuan untuknya. Kebenaran itu diungkapkan dalam kitab karyanya, Al-Munshis min Al-Dalal. Termasuk ulasan beliau tentang ilmu filsafat, yang akan kita tampilkan di video kali ini. Setiap kali aku bertemu ahli batin, aku tidak meninggalkannya sebelum dengan senang hati, aku menelaah ajaran kebatinannya. Setiap kali aku bertemu ahli zahir, aku tidak meninggalkannya sebelum dengan penasaran, aku ketahui akibat dari faham zahiriyah yang dianutnya. Setiap aku bertemu ahli filsafat, aku tidak meninggalkannya sebelum dengan niat yang kuat, aku ketahui inti ajaran filsafatnya. Setiap kali aku bertemu ahli ibadah, aku tidak meninggalkannya sebelum dengan penyelidikan yang mendalam, aku ketahui puncak spiritualitasnya. Setiap kali aku bertemu sufi, aku tidak meninggalkannya sebelum dengan keinginan yang kuat, dapat menemukan rahasia kesuciannya. Setiap kali aku bertemu ahli kalam atau teologi, aku tidak meninggalkannya sebelum dengan sungguh-sungguh, mencermati tujuan teologis dan perdebatannya. Setiap kali aku bertemu orang zindik yang ekstrem, aku tidak meninggalkannya sebelum mengamatinya dari belakang, agar menjadi peringatan bagiku akan kesalahannya, sikap ekstremnya, dan kesindikannya. Menurut Imam Al-Ghazali, para filosof atau ahli filsafat, meskipun kelompoknya banyak dan ajarannya beragam, terbagi menjadi 3 golongan, yakni materialis, naturalis, dan teis. Golongan pertama yakni materialis. Mereka adalah kelompok filosof kuno, yang menolak adanya pencipta yang mengatur alam, Zat yang Maha Kuasa. Mereka mengatakan bahwa alam ada sejak azali dengan sendirinya tanpa pencipta. Mereka ini adalah orang-orang zindik, atau ateis. Golongan yang kedua, naturalis, adalah kelompok filosof, yang mencurahkan kajiannya terhadap karakteristik alam dan berbagai keistimewaan hewan dan tumbuhan, juga mengkaji ilmu anatomi tubuh manusia dan binatang-binatang, sehingga mereka melihat berbagai keajaiban ciptaan Tuhan dan keindahan hikmahnya. Setiap kali mereka mengkaji anatomi tubuh dan keajaiban fungsi organ, mereka selalu menemukan kesimpulan aksiomatis, bahwa rancangan Sang Pencipta pada konstruksi tubuh hewan, terutama tubuh manusia, sangatlah sempurna. Akan tetapi karena intensitas mereka dalam mengkaji alam begitu tinggi, lantas mereka menyimpulkan dan meyakini, bahwasanya keseimbangan unsur fisik memiliki pengaruh yang sangat besar, terhadap dasar pembentukan energi dan daya nalar. Sehingga mereka berpendapat jika unsur fisik rusak, maka daya nalar akan hilang. Dan jika sudah hilang, tidak mungkin mengembalikan sesuatu yang sudah tidak ada. Jadi menurut mereka bahwa jiwa itu mati, dan tidak bisa hidup kembali. Akhirnya mereka menolak adanya akhirat, surga dan neraka,
penyusunan kembali jasad, hari kebangkitan dan hisab. Maka dalam pandangan mereka, tidak akan ada balasan bagi ketaatan dan siksa bagi kedurhakaan. Karena itulah mereka melepas batasan atau hukum, dan mengumbar hawa nafsu sekehendaknya. Golongan ini juga termasuk orang-orang zindik, sebab mereka tidak mengimani hari kiamat, meski mengimani adanya Allah dan sifat-sifatnya. Bukankah dasar keimanan adalah keyakinan akan adanya Allah dan hari akhir? Golongan yang ketiga yaitu teis, atau filsafat ketuhanan. Golongan ini adalah para filosof yang muncul belakangan, seperti Sokrates. Dia, gurunya Plato, dan Plato adalah gurunya Aristoteles. Aliran ini secara keseluruhan, menolak ajaran golongan naturalis dan materialis. Mereka berhasil mengungkapkan kesesatan kedua golongan tersebut dengan argumentasi yang telak. Aristoteles juga secara total menolak pandangan Plato, Sokrates, dan golongan teis yang mendahuluinya. Bantahannya sangat detail, sehingga ia menyatakan diri lepas dari mereka semua. Termasuk filosof Muslim yang gencar menyebarkan ajaran Aristoteles adalah Ibnu Sina dan Al-Farabi. Meski ajaran filsafat Aristoteles telah menyempurnakan ajaran-ajaran filsafat sebelumnya, akan tetapi tidak mutlak kita terima semuanya. Sebab, aliran ini sebagian masih mempertahankan sisa-sisa dari ajaran filsafat pendahulunya. Menurut Imam Al-Ghazali, yang benar adalah bahwa filsafat Aristoteles dari yang dikutip oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi, dapat dipetakan menjadi 3 bagian. 1. Bagian yang wajib dikufurkan. 2. Bagian yang wajib dihukumi bid'ah. 3. Bagian yang tidak perlu ditolak sama sekali. Untuk ulasan dari masing-masing ketiga bagian tersebut, di sini Imam Al-Ghazali tidak menguraikannya. Bagian apa saja yang wajib dikufurkan, yang wajib dihukumi bid'ah, dan bagian apa saja yang tidak perlu ditolak sama sekali. Mungkin beliau menjelaskannya di kitab yang lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat.